Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki bab yang ke-188, babu fadli salatis subhi wal asr. Bab keutamaan salat subuh dan salat asar. Hadis nomor yang ke-1047. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal burdaini aw man shallal bardaini dakhala al jannah muttafaqun alaihi. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin maka dijamin oleh Allah surga. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis 1048. Wa an Abi Zuhair Umar bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Zuhair Umarah bin Ru'aibah, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu telah bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sekali-kali tidak akan pernah disentuh oleh api neraka seorang pun shalla qabla tulu'i syamsi, yang salat sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan juga sebelum terbenamnya matahari, yakni al-fajr wal asr. Yang dimaksud adalah solat fajar dan solat asar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, mengawali bab berikutnya, bab tentang keutamaan solat. Imam An-Nawawi pada pertemuan sebelumnya menyampaikan kepada kita tentang keutamaan solat pada umumnya. Maka beliau mencantumkan beberapa fadilah, keutamaan solat-solat tertentu, dan yang berada pada puncak keutamaan dalam solat fardu adalah dua solat ini, yaitu solat subuh dan solat asar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala khusus solat subuh maupun juga solat asar diberikan oleh Allah keistimewaan, dilepaskan dan juga artinya dikecualikan dari rangkaian solat fardu yang 5. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78 misalnya, Allah ingatkan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan solat di dua waktu dulu kisyamsi, yaitu antara dua waktu dua waktu antara matahari. Jadi dulu kisyamsi yaitu zawal, atau yang kita sebut dengan matahari, tergelincirnya matahari, yaitu berarti waktu zuhur dan waktu asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam. Solat di tengah kegelapan atau di kegelapan malam, ini artinya adalah maghrib dan isya. Nah, secara khusus
Allah Subhanahu wa taala kecualikan wa Qur'anal fajr. Dan bacaan salat atau bacaan Quran di situ hadirin maknanya salat. Al-fajr, Quran al-fajr maknanya adalah salat subuh. Tapi kenapa bahasa salat subuh diungkapkan oleh Allah dengan bahasa Quran? Di situ ada satu isyarat bahwasanya sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah bacaan Al-Quran di waktu subuh. Itu maksudnya. Sehingga Rasulullah SAW prakteknya sholat terpanjang beliau dari 4 atau 5 sholat fardu itu, yang paling panjang adalah sholat subuh. Kadarnya kira-kira seberapa kata sahabat Anas? 100 ayat minimal. Jadi minimal 100 ayat itulah bacaan sholat subuh Nabi SAW. Maka karena untuk memberikan satu kekhususan dan keistimewaan, ketika sholat subuh pertama di dalam ayat ini dikecualikan dari 4 sholat lainnya, sholat fardu, maka ini sudah menunjukkan nilai tersendiri. Yang kedua, kemudian bacaan Qur'annya pun adalah bacaan Qur'an yang terbaik. Yang ketiga, di dalam surat Al-Isra ini juga dikatakan masyhud, bahwasanya sholat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Nanti kita akan baca juga dalam Riyadhus Shalihin ini, bahwasanya disaksikan oleh para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki petugas-petugas para malaikat yang senantiasa bergiliran dan waktunya adalah waktu sholat subuh. Maka sholat subuh ini menjadi awal. Dan kalau kita lihat hadirin, waktu sholat subuh ini waktu yang tidak berhubungan secara langsung dengan sholat-sholat yang lain. Dia terpisah dengan sholat zuhur, karena ada jedah antara subuh sampai zuhur itu kan ada jedah antar tulu'il fajr atau tulu'il syams ya. Yang di situ nanti mulai sholat mutlak atau sholat syuruk atau sholat duha ya. Para ulama memang berbeda sholat syuruk atau sholat duha, kedua-duanya dimaksudkan baru sholat zuhur kan. Begitupun juga waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya terjedah dengan apa? Antara isya dan subuh itu terjedah dengan tengah malam. Dalil yang lebih kuat bahwasanya waktu sholat subuh itu hanya sampai pertengahan malam, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, sampai tengah malam. Jadi tengah malam sampai kemudian subuh itu masuk sholat namanya sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud. Maka sholat subuh ini memang nggak berhubungan secara langsung dengan sholat-sholat yang lainnya. Antara yang dengan siang dijedah sholat duha, yang malam dijedah dengan sholat malam. Memang tersendiri. Maka di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari 4 sholat lainnya. Dulu kisyams wa kemudian dulu kisyams ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Hadirin rahimakumullah, ini tentu menjadi sebuah nilai keistimewaan. Sedang sholat asar secara khusus juga Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari sholat lainnya dalam ayat Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat yang 5. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat wusta. Dan Nabi SAW secara langsung beliau yang mentafsirkan apa maksud sholat wusta itu. Sholatul asr ya, sholatul asr, sholat asar. Hadirin rahimakumullah, maka 2 waktu ini memiliki keistimewaan yang langsung ditegaskan di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW di dalam 2 riwayat ini kita mendapatkan secara langsung. Riwayat yang pertama tadi dari Abu Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan siapapun yang sholat sebelum waktu atau sholat bardaini, subuh dan asar, maka Allah akan jamin masuk dalam surga. Di riwayat yang kedua, Zuhair Umarah, Rasulullah SAW tegaskan, barang siapa yang sholat sebelum terbit dan sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya,
Allah jamin tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Jadi dalam dua penegasan, dijamin surga dan tidak mungkin masuk neraka. Dan itulah kesuksesan seorang hamba. Seorang hamba itu disukseskan oleh Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Maka kalau kita dikaruniakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk dapat menetapi istiqomah, khususnya dua solat utama ini, solat subuh dan solat asar secara berjamaah, maka insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Dan layyarija, lan itu hadirin menunjukkan an-nafsul abad, menafikan selama-lamanya, tidak mungkin akan disentuh oleh api neraka. Maka siapapun yang telah mengetahui kiat ini akan berusaha sekuat tenaga bagaimana menjaga khususnya dua waktu ini. Dan oleh sebab hadirin, memang kalau kita rujuk kepada redaksi daripada hadis ini, Rasulullah SAW ketika menyebut dua waktu ini adalah dua waktu al-bardaini, yaitu dua waktu di waktu dingin. Dinginnya sebelum terbit dan redupnya sebelum matahari tenggelam. Dan dua waktu ini waktu yang paling berat. Paling berat. Sholat subuh betul-betul waktu yang paling berat. Hadirin, karena apa? Kita masih lelap tidur, kita masih lelap dalam dalam tidur kita. Dan kemudian kita mampu bangun, perjuangannya itu luar biasa. Dan di dalam prinsip jadi agama bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sangat-sangat terkait nilainya dengan bentuk amalnya. Makin berat amalan, makin besar makin besar Allah Subhanahu wa taala jaminannya. Begitupun juga di sholat asar. Sholat asar ini kan waktu sore, waktu nanggung, waktu orang mungkin masih antara sibuk pekerjaan belum selesai, lalu kemudian dipanggil azan, subhanallah. Orang masih dalam aktivitas, lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangi, maka ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Dan oleh karena memang dua waktu ini juga disebut oleh Allah masyhud, karena memang disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana dalam riwayat berikutnya, yaitu di dalam riwayat nomor 1050. Langsung saya gabungkan saja ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail. Ini yang disebut dengan masyhud tadi ya, dalam surat Al-Isra, bahwasanya disaksikan, dan ini ditegaskan oleh Nabi dalam riwayat ini, bahwasanya Allah memiliki para petugas yata'aqab. Yata'aqab itu yang saling bergiliran, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asr. Waktu shiftnya itu ketemunya untuk gantian dan giliran itu di waktu subuh sama di waktu asar. Jadi malaikat siang untuk bergantian nanti ada waktu dengan malaikat malam waktu subuh. Lalu kemudian malaikat malam bergantian dengan malaikat siang ini di waktu asar. Jadi Allah punya petugas. Jadi kalau kita ada tugas jaga ronda atau Pak Polisi misalkan apa gitu ya, memang malaikat pun juga digilir oleh Allah Subhanahu wa taala, ada petugas-petugasnya untuk apa? Entah mencatat, lalu kemudian membagikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan kepada mereka. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asr. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam-malam dengan kita itu pergi menghadap Allah, fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Allah kemudian bertanya kepada mereka, bertanya kepada malaikat malam ini, dan tentu Allah lebih tahu keadaan kita. Akan tetapi
Hadis ini disampaikan kembali oleh Nabi untuk apa? Menunjukkan keutamaan dan keistimewaannya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami pun datang, ternyata mereka pun sedang salat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi itulah yang dimaksud dengan masyhuda, disaksikan. Karena ternyata ada malaikat-malaikat yang diberikan oleh Allah tugas, dan hadirin ini mengandung bahwasanya karena dihadiri oleh malaikat, berkumpul dan bertemunya malaikat malam dengan malaikat siang. Kemudian juga sisi lain ini menjadi pembuka catatan. Jadi malaikat siang itu pembukaan catatannya kita ini sholat subuh. Maka kalau sesuatu itu awalnya baik, mudah-mudahan ini akan memberikan pengaruh kepada amal berikutnya. Ketika kita ditinggalkan, ditutup sholat asar, itu pun juga amal soleh. Maka ini ibaratnya sebagai penutup. Pembukanya baik, penutupnya baik. Maka mudah-mudahan sesuatu yang terjadi di antara keduanya ini, antara subuh dan juga antara asar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Karena dibuka dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Pembuka malamnya juga kebaikan, penutup malamnya sholat subuh juga kebaikan. Maka seakan ini menjadi lingkaran yang terus menjadi pembuka dan penutup dalam harian kita. Buka baik, tutup baik. Maka hadirin, ini adalah sebuah harapan yang menjadi nilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Hadis nomor 1049. Wa an Jundub ibni Sufyan, dari sahabat Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shallas subha, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillahi, maka dia dalam jaminan Allah, perlindungan Allah. Fanzur ya bna Adam, maka perhatikanlah kalian wahai anak Adam, la yatlubannaka Allahu min zimmatihi bi syai'. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali Allah akan menuntutmu, jadi terhadap hamba yang telah dijaminnya sesuatu pun. Rawahu Muslim. Hadirin, di dalam riwayat ini kita mendapatkan apa? Bahwa orang yang sholat subuh berjamaah dalam perlindungan Allah. Jadi seakan yang sholat subuh berjamaah ini ada perjanjian. Allah dah jamin, Allah dah berikan satu perlindungan. Jadi muahadah ya. Ada janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan jamin engkau, aku akan lindungi engkau, aku akan, dalam jaminan itu hadirin apapunnya kita ini dijamin semua hajat kita akan ditunaikan, yang kita takutkan pun akan dilindungi. Itulah mana jaminan. Mana jaminan seperti itu. Dan kuncinya di mana? Sholat subuh. Jadi kalau kita ini sholat subuh, kita sehari itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin apa? Pertama, dijamin semua hajat kita dimudahkan. Dijamin apapun yang akan membahayakan kita, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan. Dijamin, termasuk juga para ulama ahli tafsir mengatakan dijamin dengan surganya. Ini yang lebih istimewa lagi. Artinya kalau kita melaksanakan sholat subuh hari itu, andai kata terjadi sesuatu pada hari itu, sampai pun kita meninggal, Allah beri jaminan kepada kita surganya. Rugi pak nggak rugi pak ya? Masya Allah. Orang kalau paham ini, betul kata Nabi, andai kata Allah tunjukkan pahala apa yang Allah siapkan di sholat subuh, pasti datang walaupun merangkak. La atautuhu habwan, dalam riwayat yang sebelumnya, atau dalam riwayat yang lainnya,
kalaulah mereka harus dengan cara berundi, karena mungkin saking penuhnya, saking padatnya, orang berebut untuk masuk ke dalam masjid, macam konser gitu Pak ya. Konser kan ada kuotanya. Sampai nggak dapat harus berundilah itu. Nabi sampai katakan begitu. Andai kata Allah tunjukkan apa yang Allah janjikan di sholat subuh itu, lalu pakai tiket begitu, maka mungkin waiting listnya panjang. Saya sholat subuh hari ini, saya sholat subuh tanggal ini. Subhanallah. Tapi itulah bahasa Nabi untuk menunjukkan besarnya. Apa yang lebih besar hadirin? Subuh berjamaah, jaminannya surga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan berumur sampai waktu maghrib. Subhanallah. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah ini betul-betul dalam kerugian. Satu ini ya, makna fi dhimmatillah. Lalu kemudian di dalam riwayat ini juga disebutkan Allah mengingatkan kepada kita. Apa? Fandur ya ibna Adam, wahai anak Adam, perhatikan, jangan sampai Allah menuntutmu. Menuntutmu itu apa? Menyiksamu. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanmu ke dalam neraka. Akibat apa? Orang yang sudah dijamin oleh Allah dalam tanggungannya. Artinya, kau jangan berani-berani berbuat buruk kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Itu sampai begitu. Itu maknanya ya. Maknanya apa? La yatlubannakallahu min dhimmatihi bisyai'. Sebab apa? Dia udah dijamin oleh Allah. Dia dijamin oleh Allah. Lalu kalau kita ini berbuat jahat, kita berbuat buruk kepada saudara kita, hamba Allah yang sholat subuh berjamaah, Allah tuntut ini. Allah tuntut orang yang berbuat jahat kepada orang yang bersolat subuh. Karena apa? Ini sudah dalam jaminanku. Hadirin, kalau andai kata misalkan ada seorang pejabat, entah presiden ke, entah polda ke, entah siapa, ini dalam tanggunganmu. Jangan berani dekat-dekat. Ya, orang dijamin ini. Kalau kau berani dekat-dekat, siapa yang dihadapi? Yang menjamin lah. Orang sholat subuh dalam jaminan Allah. Maknanya kalau ada orang yang berani melakukan sesuatu keburukan kepada orang yang sholat subuh berjamaah, dia berhadapan dengan Allah langsung. Makanya Nabi katakan, fala yatlubannakallahu min dhimmatihi bisyai'. Jangan membuatmu engkau dituntut oleh Allah, orang yang sudah diberikan oleh Allah jaminannya. Subhanallah. Besarnya keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah. Maka berjuanglah hadirin. Berjuang. Nah, sekarang ini ada komunitas namanya komunitas pejuang sholat subuh. Ngapa? Tapi jangan sampai sholat subuh saja. Mudah-mudahan. Tapi itu yang prioritas, paling utama. Harus betul-betul dijaga hadirin. Karena apa? Fadilahnya yang begitu luar biasa. Belum lagi Nabi SAW juga menegaskan orang yang sholat subuh maka dapat berkahnya doa Nabi. Jadi burika fi ummati fi buku riha. Jadi Allah akan memberkahi, mudah-mudahan Allah akan memberkahi umatku yang menjaga sholat subuh berjamaah. Maka mau surga tidak subuh berjamaah, dari mana datangnya? Seakan gitu Pak ya. Kalau ditanya mau surga, oh siapa yang nggak mau surga? Tapi sholat subuhnya jam 7 pagi terus. Sholat subuhnya jam 8. Kenapa? Tidak dibantu. Habis Pak Ustadz, susah bangun. Iya, kita ini begadang. Di kafe dibela-belain sampai jam 1 malam. Ngobrol nggak tentu rudu, apalagi nonton bola. Oh, nauzubillah, dituntut oleh Allah ini. Artinya hadirin, maka mengapa Nabi SAW itu anjurkan, makruh hukumnya kita ngobrol kalau tidak ada manfaatnya setelah sholat isya. Nah, langsung sholat. Makanya maksimal jam 10 udah tidur. Maka insya Allah akan terasa ringan. Betul, kalau kita baru tidur jam 2 jam 2 baru tidur. Tapi ya kalau sesekali terjadi, ya itu sesuatu yang manusiawi. Nabi pun juga pernah beliau kesiangan, tapi nggak tiap hari beliau kesiangan, sesekali. Dan itu pun riwayatnya adalah ketika Nabi dalam peperangan. Beliau dalam peperangan, lalu namanya hadirin, orang habis perang letih luar biasa, lalu singgah di satu lembah, tertidur dan tidak membangunkan semuanya kecuali pada waktu matahari dah tinggi. Matahari dah tinggi. Lalu kemudian Nabi lakukan seperti, makanya kesalahan
apa yang terjadi kepada Nabi menjadi dalil juga bagi kita, sehingga kita mendapatkan dalil. Bagaimana kalau kita kesiangan, apakah masih ada syariat azan? Masih. Nabi azan, Nabi qabliyah subuh, Nabi pun sholat subuh berjamaah. Dilakukan Nabi semuanya seperti pada waktunya. Tapi yang seperti ini dimaafkan. Karena apa? Karena bukan keteledoran kita. Sehingga Nabi setelah peristiwa itu mengatakan, segera pergi kita dari lembah ini. Karena apa? Di sini banyak jinnya. Nabi mengatakan begitu. Jadi kalau orang yang subuhnya selalu siang, itu memang betul-betul dikencingi sama setan. Jadi dikencingi sama setan. Maka ini perlu kita perjuangkan. Mari kita biasakan karena fadilahnya yang luar biasa ini. Hadirin, lebih dahsyat lagi ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita dan bisa kita sampaikan ya. Kita sampaikan kepada siapa saja agar apa? Perhatian. Sholat subuh itu ukuran. Bahkan dalam riwayat yang lain itu kan ukuran iman itu sholat subuh dan sholat isya. Karena dua sholat ini yang tidak akan didekati oleh orang munafik. Jadi seakan-akan orang kalau sholat subuh, insya Allah diselamatkan dari kemunafikan. Nah, hadis yang berikutnya, wa an Jarir ibni Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu qala, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamari lailatal badri, lalu kemudian beliau melihat bulan purnama. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan dihalangi melihatnya. Fa in istata'tum an alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, kalau kalian mampu lakukan untuk tidak, jadi tughlabu artinya terkalahkan, artinya kamu terkalahkan itu untuk tidak menyia-nyiakan dan meninggalkan sholat sebelum terbit dan sholat sebelum tenggelam, maka lakukan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, riwayat ini pertama menegaskan kepada kita tentang satu kenikmatan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi bersama para sahabat melihat bulan purnama. Jadi ternyata Nabi, apakah kalian melihat bulan purnama itu? Ya, melihat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sebagaimana kalian melihat bulan purnama itu yang tidak terhalang, nanti di surga kalian pun akan melihat wajah Allah dan tidak terhalang. Dan tidak akan terhalang sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Tapi tasbihnya itu hadirin, penyerupaannya itu bukan wajah Allah diserupakan dengan bulan purnama. Jauh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Tetapi yang diserupakan oleh Nabi itu melihatnya. Sebagaimana kalian melihat, nah itu, melihat bulan purnama, maka engkau juga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau wajah Allah diserupakan dengan bulan purnama sangat jauh sekali. Hadirin, Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ketika Mi'raj, Nabi ditanya oleh para sahabat, apakah engkau melihat wajah Tuhanmu? Tidak. Tetapi aku dihijab dari cahaya, yang apabila hijab dinding tutup dari cahaya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan, la ahraqat subuhatu wajhihi ma fiha, bahwasanya cahaya Allah, cahaya wajahnya Allah itu akan menghancurkan dan menghanguskan sejauh sampai seluruh makhluknya akan terbakar. Maka akan terbakar seluruh makhluknya karena terbukanya hijab. Makanya kebaikan Allah kepada kita. Maka Nabi SAW berbicara dengan Allah di balik hijab. Tapi nanti pada hari kiamat
di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan untuk apa? Melihat wajah Allah yang sangat-sangat indah. Bagaimana tidak indah? Ciptaannya begitu indah. Makanya para penduduk surga nanti, sebagaimana dalam hadis yang lain, tidak ada kenikmatan yang lebih diinginkan selain daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali dalam riwayat yang lain, habis melihat wajah Allah, semakin indah wajah para penduduk surga. Setiap kali habis dijamu oleh Allah melihat wajahnya, maka istri-istri para penduduk surga mengatakan, sungguh abang engkau lebih ganteng, lebih tampan dari sebelumnya. Subhanallah. Percikan keindahan wajah Allah membuat wajah para penduduk surga semakin tampan. Tidak ada tuanya, Pak. Nah, makin ganteng makin tampan, makin cantik makin muda ya, nanti di akhirat. Subhanallah. Nah, di dalam riwayat ini satu, ini ya, bahwasanya melihat wajah Allah adalah hak, dan itu jaminan nanti di akhirat dalam surganya. Bagaimana kita mendapatkan ini? Nah, Rasul memberikan resep agar kita tidak terhalang dari melihat wajah Allah. Penutup hadis ini, maka Nabi mengatakan apa? Fa inistata'tum, kalau kalian mampu lakukan apa? Alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jadi seakan kalau bahasa gampangnya, jadi agar kalian mendapat kesempatan melihat wajah Allah yang maha indah, maka jangan sampai kalian itu tertinggal, apalagi menyia-nyiakan sholat sebelum subuh dan atau sebelum matahari terbit sholat subuh, dan sholat sebelum matahari tenggelam sholat asar. Jadi ternyata keistimewaan dua sholat ini, sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, hadiahnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan kalau kita tidak menjaganya dua sholat ini, hadirin, maka seakan Allah akan halangi kita untuk melihat wajahnya nanti yang maha indah. Maka sungguh adalah sebuah kemuliaan, dan Rasul sudah memberikan resepnya. Mudah-mudahan dengan ini kita betul-betul harus menjaganya. Terakhir dalam bab ini, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, rawahul Bukhari. Dari Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man taraka salatal asr, barang siapa meninggalkan salat berjamaah asar, faqad habita amaluhu, maka dia telah hancur amalnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin, dalam riwayat ini bahkan lebih dahsyat lagi. Siapa yang meninggalkan sholat asar, tentu ini meninggalkan sholat asar. Sholat asar nggak dikerjakan, maka Rasul katakan amalnya hancur. Amalnya hancur. Jadi amal kita dari pagi itu, mungkin dia punya amal sedekah, berbuat baik dengan siapapun, mungkin ada amalan tertentu. Sorenya nggak sholat asar, maka amal-amal sebelumnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dihancurkan oleh Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah meninggalkan sama sekali. Kalau kita meninggalkan berjamaahnya, maka tentu konsekuensinya juga lebih ringan. Tidak seperti orang meninggalkan. Tapi orang yang meninggalkan sholat asar ini hancur amalnya. Sehingga di dalam tafsir atau syarah daripada hadis ini juga dikatakan para ulama itu ada yang berpendapat berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Bukhari, bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat asar padahal dia tahu itu kewajibannya, maka kufur bagi mereka. Kufur, sampai dihukumi kufur oleh para ulama. Kufur itu apa? Murtad. Sampai begitu. Kenapa? Yang menghancurkan amal itu hanya satu. Yang menghancurkan amal itu kufur dan syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dalam surat Az-Zumar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, kekufuran, hancurlah amal-amal sebelumnya. Dan ternyata
Orang yang dihancurkan amalnya karena kufur dan karena syirik, ini Allah samakan dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat asar, dihancurkan. Maka ada pendapat berdasarkan, walaupun ini sebagiannya, tapi ini perlu menjadi kehati-hatian. Sampai ada pendapat itu kan menunjukkan bahwa sholat asar ini sholat yang luar biasa, harus dijaga betul. Jangan sampai kemudian kita ini mudah sekali apa? Ninggalkan tanpa ada rasa dosa. Atau kita menyanyiakan seperti keadaan orang munafik, dia tidak melakukan kecuali saat matahari sudah berada di ujung-ujung tanduk setan, kata Nabi. Itulah sholatul munafik. Sholatnya orang munafik, suka mengakhirkan waktu sholat asar. Jadi masih kalah dengan pekerjaannya, masih kalah dengan apapun dunianya. Padahal mestinya enggaklah boleh demikian. Hadirin rahimakumullah, maka dengan riwayat-riwayat ini tentu menjadi sebuah penguat kita kembali, dan wasiat Nabi kepada kita, resep yang begitu luar biasa, masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana jaminannya, dan kita pun Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kepada kita untuk melihat wajahnya. Ini kesimpulan riwayat-riwayat yang kita baca dalam bab atau kitab keutamaan sholat asar dan juga sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita, Allah Subhanahu wa taala kokohkan untuk kita senantiasa memeliharanya. Wallahu alam. Saya berikan kesempatan kalau ada yang bertanya. Masih berapa menit? Oh, 1 menit ya, subhanallah. 1 menit. Baik hadirin, karena kalau 1 menit nanti pastinya tidak akan cukup ya jawabannya. Tapi mudah-mudahan sudah jelas, dan mudah-mudahan tinggal kita mengamalkan. Setiap kali kita membaca kembali, kita sesungguhnya sedang diingatkan kembali. Kita dikuatkan lagi komitmennya untuk melaksanakan dan menjaga istiqomah hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sempurnakan pertemuan dan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.